warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Triverdianti, IPD IDEA dari PT Tira Satria Niaga. Selamat datang buat teman-teman mitra IPC di kelas pasukan elit. Sekarang kita mau belajar tentang mengenal personal branding. Apa sih sebenarnya personal branding itu? Jadi personal branding itu kita mau dikenal sebagai siapa? Siapa sih saya? Nah, itu penting sekali untuk membangun personal branding, untuk membangun kepercayaan orang-orang di sosial media. Kenapa sih kita itu harus membangun personal branding? Jadi untuk memaksimalkan sosial media agar ada kepercayaan antara calon pembeli kepada kita sebagai mitra, itu sangat penting karena itu akan menjadi jualan kita laris manis dan terkenal sebagai penjual di PT Tira Satria Niaga. Jadi untuk bisa meyakinkan bahwa kita adalah mitra IPC yang amanah, itu sangat penting untuk mengenalkan siapa kita. Kita harus bisa dikenal sebagai mitra IPC, sebagai pebisnis apa. Nah, itu penting banget ya untuk di sini kita membangun personal branding sehingga juga akan berdampak positif untuk bisnis kita. Yang pertama, kita bisa mengisi media sosial kita dengan branding. Misalnya nih, teman-teman sebagai mitra IPC Tira Satria Niaga, maka media sosial itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, keseharian pemakaian produk, sharing tentang gimana sih serunya jadi mitra IPC, bagaimana kita senang dengan produk-produk Islami ataupun produk home living and personal care. Itu penting banget untuk teman-teman sharing ya. Kemudian misalkan di kelas seperti ini nih pasukan elit, nah kita sharing apa sih yang kita rasakan manfaatnya, ilmu apa yang bisa kita dapatkan di kelas ini di media sosial. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memperbanyak testimoni. Jadi teman-teman bisa share testimoni tentang pengalaman orang lain untuk memakai produk Tira. Nah, jadi kita juga harus penting untuk paham apa aja produk-produk Tira. Yang ketiga adalah kita harus sharing tentang value. Jadi kalau misalkan kita orangnya humoris nih, kita harus bikin postingan yang ada humornya. Jadi kita bisa belajar copywriting, menulis dengan versi diri kita. Jadi apa yang kita sharingkan itu akan feel-nya lebih dapat ke calon pembaca. Nah, kalau untuk teman-teman sebagai mitra IPC yang masih baru di sini, teman-teman nggak akan ada yang susah, asal mau belajar dan konsisten untuk bikin, itu pasti insya Allah akan mudah. Karena saya juga dulu nggak bisa, tapi sekarang insya Allah lebih bisa gitu ya. Dan apa sih sebenarnya kita itu penting banget personal branding itu di sosial media gitu ya. Semua orang ya, termasuk emak-emak itu pasti punya keunikan sendiri. Dan sebenarnya untuk membangun personal branding itu cukup kita menonjolkan keunikan. Nah, jadi yang pertama kita itu harus yakin kalau kita itu punya keunikan diri sendiri. Jadi sebagai mitra IPC, teman-teman itu harus pede. Kemudian kita juga bisa untuk mencatat nih, kalau misalkan apa ya keunikanku gitu ya, apa sih kelebihan saya gitu ya. Kelebihan itu bukan harus yang wow atau yang harus nampak prestasinya atau yang prestasinya punya besar gitu ya. Teman-teman coba deh tulis, misal teman-teman itu bisa bikin kreasi masak, teman-teman tulis, atau teman-teman bisa nulis, suka nulis, itu adalah suatu kelebihan juga. Kemudian teman-teman suka kuliner, suka icip-icip makanan yang baru, itu juga bisa sebagai kelebihan teman-teman yang teman-teman itu akan bisa tonjolkan sehingga orang itu mengenal kita itu siapa gitu ya. Ada gambaran ya teman-teman ya. Dan teman-teman di sini tuh bisa menggunakan Facebook, Instagram, TikTok atau setiap media sosialnya itu dengan brandingnya teman-teman. Dan untuk biar teman-teman gak bingung, teman-teman itu bisa menuliskan 30 ide menulis yang diposting gitu ya. Jadi kita tuh punya agenda dalam 1 bulan kita itu mau posting apa sih sebagai branding kita gitu. Misalkan hari pertama tentang siapa kita, yang kedua itu besoknya kita menulis tentang apa sih yang pengen kita sharingkan untuk orang lain tentang produk yang kita rasakan gitu ya. Hari ketiga kita mungkin bisa sharing tentang kelas ini gimana manfaatnya. Kemudian yang hari keempat gimana sih asiknya menjadi mitra gitu. Nah, itu harus teman-teman sharingkan ke media sosialnya. Jadi bagaimana kita bisa memikat orang lain untuk bisa mengenal diri kita meskipun di media sosial. Itulah pentingnya personal branding. Jadi wajib eksis kalau teman-teman mau laris di sosial media. Jadi untuk kita sharing itu nggak harus lihat like-nya, nggak ada yang komentar kemudian baper gitu ya, nggak. Tapi pertama itu pasti seperti itu, tapi
selama kita konsisten membranding diri kita sendiri, insya Allah pasti akan banyak. Jadi luruskan niat ya untuk membranding diri, untuk menjadi diri kita sendiri, be yourself. Jadi tanpa harus kita seperti pencitraan, seperti memakai karakter orang lain terhadap diri kita. Jadi kita harus pede dengan diri kita sendiri, kita tonjolkan apa keunikan kita tonjolkan apa yang menjadi kelebihan kita. Karena personal branding itu tidak sama dengan pencitraan ya teman-teman ya. Dari mana personal branding itu sendiri, kalau pencitraan adalah value orang lain yang kita kopas dan kita paksakan untuk diri kita. Tapi kalau untuk membangun personal branding itu adalah diri kita sendiri yang kita ceritakan sebenarnya kita itu seperti apa. Teman-teman bisa misalkan bikin topik, apa sih yang saya suka, apa sih yang saya inginkan gitu ya. Terus kalau yang introvert gimana nih gitu ya. Kalau untuk yang introvert tenang aja gitu, gak harus share tentang kehidupan pribadi kita, tapi apa yang bisa kita bikin nyaman, misalkan kerjaan kita, makanan favorit, hobi, tempat yang baru dikunjungi misalkan gitu ya. Jadi teman-teman sharingkan apa yang terjadi dengan keseharian kita bersama anak-anak, bersama keluarga, bersama teman-teman semuanya gitu ya. Karena personal branding itu seperti kita itu cerita akan diri kita gitu ya. Ibarat kita itu punya diary lah, sosial media adalah diary kita yang kita itu sharing pengalaman, sharing ilmu juga gitu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi teman-teman harus pede. Jadi gimana? Udah ada pemahaman ya apa sih sebenarnya personal branding itu. Jadi ya itu, bagaimana kita sebagai teman-teman sebagai mitra IPC dikenal oleh orang-orang yang ada di sosial media kita gitu ya. Jadi kalau ibarat artis gitu ya, orang-orang itu pasti kan langsung akan tertarik gitu ya, karena followersnya yang banyak, kemudian dia itu menciptakan brandingnya juga lama gitu ya, sehingga orang itu juga ngerasa yakin bahwa dia itu jualan produk-produk yang terbaik. Nah sama halnya dengan kita, meskipun kita itu bukan artis, tapi personal branding juga bisa kita lakukan sebagai emak-emak nih, atau sebagai teman-teman mitra IPC di PT Tira Satria Niaga. Teman-teman bisa sharingkan dan kenalkan siapa diri kita tanpa harus kok untuk memposting kehidupan pribadi kita gitu ya, tetapi setidaknya adalah memposting apa sih, bagaimana sih kepribadian kita yang positif, sehingga orang itu yakin bahwa mereka itu beli produk di kita karena yakin bahwa kita adalah mitra IPC yang amanah. Karena itu penting banget ya, karena di produk-produk Tira itu adalah produk-produk kualitas yang premium, sehingga butuh untuk orang itu percaya dengan diri kita dulu, orang nyaman beli di kita. Jadi siap action ya untuk nge-branding di sosial media kita. Jangan lupa konsistenkan. Dadah, terima kasih untuk yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.